Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi teman-teman yang kurang sehat, semoga segera lekas sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ketemu pada mata kuliah ekologi umum untuk pertemuan ini dan hingga 5 pertemuan ke depan. Oh ya, sebelum kita jauh melangkah, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Asdik Hamsin Ramadan. Cukup panjang ya, dari nama sepanjang itu teman-teman terserah mau memanggil saya siapa. Laude bisa, Asdik bisa, Ramadan juga tidak ada masalah. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya yang akan menemani teman-teman hingga 5 pertemuan ke depan. Saya berharap kita bisa saling bekerja sama ya dan saling membantu teman-teman. Teman-teman bantu saya dengan cara mengikuti kuliah dengan serius dan semangat, dan saya bantu teman-teman dengan memberikan nilai kepada teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman telah lakukan. Namun teman-teman, yang teman-teman perlu ingat yaitu bahwa ini bukan hanya sekedar nilai A, B, C ataupun D, tetapi nilai apa yang bisa kita petik dalam mata kuliah ini dan dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Bukankah manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya? Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Namun sebelum itu, teman-teman harus tahu tentang target atau capaian apa yang akan kita capai dalam pertemuan kita kali ini yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan RPS, CP atau capaian pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai hukum minimum dan toleransi, tanggapan organisme terhadap faktor-faktor lingkungan dan indikator ekologi. Jadi itu ya capaian pembelajaran atau target yang harus kita capai atau teman-teman capai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera meluncur ke pembahasannya. Gaskan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hukum minimum Liebig. Apa itu hukum minimum Liebig? Hukum ini pertama kali disampaikan oleh Justus van Liebig tahun 1840, dikenal dengan hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Nah, maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi mudahnya hukum ini mau menjelaskan bahwa pertumbuhan tanaman itu ditentukan oleh ada yang namanya faktor pembatas minimum. Untuk memudahkan memahami hukum ini, maka dapat dianalogikan dengan wadah atau ember yang tersusun oleh kayu-kayu yang memiliki ukuran yang tidak sama panjang, dan kemudian wadah tersebut diisi oleh air seperti yang teman-teman lihat di layar sebelah kirinya teman-teman. Nah, air itu teman-teman adalah diibaratkan sebagai pertumbuhan tanaman, sedangkan wadah yang terdiri dari kayu-kayu itu adalah faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Tinggi air atau banyaknya air yang dapat ditampung oleh wadah tersebut adalah tergantung dari panjang atau tinggi kayu-kayu yang menyusun ember tersebut. Jika teman-teman perhatikan bahwa kayu yang memiliki ukuran yang paling pendek adalah kayu K, maka banyaknya air yang bisa ditampung oleh ember tersebut yaitu setinggi kayu K. Jadi yang merupakan faktor pembatas adalah kayu K ya teman-teman, kayu yang bersimbol K. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah memahami terkait hukum minimum Liebig ini? Kalau belum, saya berikan satu contoh lagi ya. Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar 1. Pada gambar 1 terdapat beberapa hara, yaitu Cl hingga S.
dengan kadarnya masing-masing, yaitu angka-angka yang ada di atas masing-masing simbol hara tersebut. Angka-angka tersebut hanya tentu saja ya teman-teman. Nah, garis yang berwarna biru adalah batas minimum kadar unsur hara di tanah agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Namun saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah contoh saja karena yang sebenarnya kebutuhan tanaman terhadap unsur hara itu berbeda-beda. Nanti kita akan bahas sebentar di syarat tumbuh tanaman. Oke, kita kembali pada gambar 1 ya teman-teman. Karena kadar hara di tanah masih berada di atas garis minimum pertumbuhan tanaman, maksudnya kadar unsur hara berada di atas garis biru itu ya teman-teman, maka pada kondisi tersebut tanaman belum mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Nah, kemudian pada gambar 2 ternyata kadar hara P di tanah menurun, yang tadinya 50 turun menjadi 40, di mana kadar hara P 40 tersebut di bawah garis minimum pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Itu berarti pada contoh gambar 2 tersebut yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman adalah unsur P ya teman-teman. Contoh ini teman-teman sekaligus menjelaskan tentang pernyataan ini, bahwa pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit, tetapi ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Kalau teman-teman perhatikan bahwa antara nilai kadar hara P dengan nilai kadar hara Cl, Br, dan Si, nilai kadar hara P jauh lebih tinggi bila dibandingkan ketiga hara Cl, Br, dan Si. Akan tetapi, yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman pada contoh gambar 2 tersebut adalah hara P, dikarenakan hara P berada pada kondisi di bawah garis minimum kebutuhan hara untuk tanaman, atau berada pada kondisi minimum kritis kebutuhan hara, walaupun nilai kadar haranya jauh di atas unsur Cl, Br, dan Si. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis, tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit ya teman-teman. Semoga sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait hukum minimum Liebig ini, maka saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Silakan disimak ya pertanyaannya. Coba perhatikan gambar 2 teman-teman. Pada gambar 2 tersebut, unsur hara apa yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman? Saya ulangi pertanyaannya. Pada gambar 2 tersebut, unsur hara apa yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman? Silakan teman-teman jawab serta berikan alasannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut teman-teman tulis pada kolom komentar video ini. Jangan lupa tulis juga nama dan NIM-nya teman-teman. Oh iya, jawabannya harus mengacu pada ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada periode pasca Liebig. Peneliti-peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum minimum Liebig terkadang tidak berlaku sepenuhnya pada tumbuhan. Disebut juga sebagai kelemahan hukum minimum Liebig. Tumbuhan sebenarnya tidak hanya memiliki faktor pertumbuhan pada kondisi minimum saja, namun juga ketika faktor tersebut berada dalam jumlah yang berlebih. Nah, jadi teman-teman, menurut hasil penelitian bahwa pertumbuhan tanaman tidak hanya dibatasi oleh faktor minimum saja, tetapi ada batas atasnya atau batas maksimumnya. Seperti pada penelitian bahwa terdapat batas minimum dan maksimum pada pengaruh suhu terhadap vernalisasi Triticum aestivum, tingkat perkecambahan biji jagung Zeamais, dan kemunculan daun serta pemanjangan daun Sainpaulia ignantha. Nah, jadi pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan biji jagung memiliki batas minimum dan maksimum terhadap suhu. Pada kondisi suhu yang terlalu rendah dan suhu terlalu tinggi, biji jagung akan terhambat pertumbuhannya.
Nah, berangkat dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti pasca Liebig, maka muncullah hukum toleransi Seaford, teman-teman. Menurut hukum toleransi Seaford, organisme tertentu dalam keadaan stabil ternyata dapat bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor pembatas minimum saja, seperti yang diungkapkan oleh Liebig, tetapi juga oleh keadaan maksimum, faktor-faktor lain. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum sebagai kisaran toleransi. Pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu organisme sangat membantu dalam memperkirakan kemampuan daya hidup suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Nah, pada tanaman, batas minimum dan maksimum pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dari tanaman tersebut, seperti suhu, kelembapan, elevasi, kadar air tanah, lama penyinaran, dan lain-lain, teman-teman. Nah, misalnya kadar air tanah, teman-teman. Batas paling minimum pertumbuhan tanaman berada pada kondisi air titik layu permanen, teman-teman. Pada kondisi ini, tanaman tidak akan bisa hidup lagi karena kekurangan air. Batas maksimum yaitu pada kondisi jenuh air atau seluruh pori tanah terisi oleh air. Pada kondisi jenuh air, sebagian besar tanaman tidak akan bisa hidup karena pada kondisi tersebut akar tanaman akan membusuk, kecuali tanaman-tanaman yang memang dapat hidup pada kondisi tanah tergenang, seperti padi sawah. Kadar hara di tanah juga dapat menjadi faktor penghambat minimum dan maksimum pertumbuhan tanaman, teman-teman. Jika tadi saya sudah jelaskan terkait faktor pembatas minimum pertumbuhan tanaman, oh ya teman-teman, saya lupa jelaskan tadi bahwa pembatas minimum pertumbuhan tanaman itu biasanya pada hara makro esensial ya teman-teman, seperti N, P, dan K. Nah, ketiga unsur tersebut tidak bisa dalam keadaan kurang atau minimum di tanah, karena kalau keadaannya kurang maka akan berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman. Sementara kalau kondisinya berlebih, biasanya pengaruhnya tidak terlalu signifikan untuk pertumbuhan tanaman, teman-teman. Sebaliknya, faktor pembatas maksimum pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh hara mikro. Kondisi hara mikro yang berlebih akan menjadi racun bagi tanaman. Sedangkan apabila kondisi salah satu hara mikro yang kurang, biasanya dapat digantikan oleh hara mikro lain. Namun hara mikro ini juga harus ada ya teman-teman untuk pertumbuhan tanaman yang normal atau yang baik. Nah, sebagai contoh misalnya kadar hara mikro Cl yang berada pada kondisi di atas garis maksimum akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena akan menjadi racun bagi tanaman. Nah, sekarang kita masuk pada istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi. Di sini terdapat dua istilah ya teman-teman, ada steno atau sempit dan euri lebar. Maksudnya di sini steno itu adalah range-nya sangat sempit, sementara euri itu range-nya lebar. Untuk gampangnya, contohnya adalah pada faktor pembatas termal atau temperatur. Nah, steno termal itu atau pada temperatur yang range-nya rendah, itu contohnya adalah telur ikan. Telur ikan hanya dapat bertahan pada kisaran suhu 0 sampai 12 derajat Celcius. Jadi di bawah ataupun di atas dari 12 itu telur ikan sudah tidak dapat bertahan hidup lagi ya. Nah, contoh dari eurythermal atau range yang lebar adalah telur katak. Nah, telur katak ini mempunyai range yaitu atau dapat hidup pada kisaran suhu 0 sampai 30 derajat Celcius. Jadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan telur ikan. Nah, contoh lain misalnya pada faktor pembatas salinitas itu ada ikan salmon dan ikan mas.
Dan pada faktor pembatas makanan itu ada kelinci dan kambing. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, bagaimana contoh pada pertanian? Jika kita mengambil faktor pembatas temperatur atau suhu, tanaman yang dapat hidup pada kondisi temperatur yang rendah, misalnya yaitu tanaman hortikultura. Misalnya contohnya adalah wortel. Sedangkan tanaman yang hidup pada kondisi range temperatur yang panjang atau iuri itu adalah jagung. Jadi teman-teman biasa melihat tanaman jagung itu dapat ditanami pada dataran tinggi yang suhunya rendah dan dataran rendah yang suhunya tinggi. Nah, tanaman yang dapat hidup pada temperatur yang tinggi atau yang cukup ekstrim temperaturnya yaitu tanaman kaktus, karena tanaman kaktus hidup di padang pasir dengan suhu yang tinggi. Nah, untuk tugas selanjutnya teman-teman silakan cari contoh komoditi yang terkait istilah-istilah pada kisaran toleransi sesuai dengan prodinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman prodinya kehutanan, maka teman-teman cari contoh komoditi yang seperti saya contohkan ini, yaitu pada kondisi steno atau sempit dan iuri lebar. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya contohkan pada slide ini. Untuk faktor pembatasnya silakan teman-teman pilih, mau faktor pembatas temperatur, mau faktor pembatas ketinggian tempat, atau faktor pembatas kadar air, terserah teman-teman pilih sendiri ya. Dan hasilnya tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Kalaupun komoditinya sama dan faktor pembatasnya sama, tentu kata-katanya tidak akan sama ya, karena sesuai dengan hasil pemikiran masing-masing ya teman-teman.